Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya menjumpai kembali teman-teman subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Pada hari yang berbahagia ini, insya Allah saya akan memberikan teman-teman satu tutorial cara mengatasi video DXG kernel fatal error di Windows 10. Pada tanggal 7 Februari yang lalu, salah satu subscriber saya menanyakan seperti ini. Bang, kalau video DXG kernel fatal error kenapa ya? Saya kalau main sering dapat blue screen ini. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengalami seperti apa yang dialami oleh Pino Ice Cup, jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Ada banyak penyebab dari video DXG kernel fatal error di Windows 10 ini. Tapi yang paling bertanggung jawab sekali terhadap error ini adalah tentu saja kartu grafis. Jadi kalau kartu grafis teman-teman sudah tua, sudah usang, inilah yang bertanggung jawab terjadinya error tersebut. Dan juga tentu saja kartu grafis kalian tidak compatible atau tidak cocok lagi dengan Windows 10. Cara untuk mengatasinya itu saya akan berikan 5 cara. Tentu saja yang pertama sekali adalah kalian harus update atau juga reinstall graphic card-nya. Jadi drivernya yang harus diinstall. Jadi pertama-tama kalian coba update dulu drivernya ya. Kalian masuk ke search, kemudian tuliskan device manager. Ini sudah ada ya device manager. Di device manager ini kalian cari kalian punya graphic card. Dalam hal ini namanya itu display adapter. Yang ini display adapter. Kalian klik saja. Punya saya sendiri grafik cardnya itu AMD Radeon R5 grafik. Ini punya saya. Jadi kalau untuk mengupdate-nya kalian klik kanan kemudian update driver. Kita jalanin ya. Kalau kalian belum memiliki driver yang terbaru maka kalian harus search automatically for driver. Nah kalau kamu punya kamu harus browse. Saya berikan contoh ya. Saya baru-baru hari ini tepatnya, saya mau bilang kemarin hari ini, saya mengupdate saya punya driver. Saya perlihatkan, driver grafik itu sangat menentukan sekali. Jadi yang paling banyak terjadi daripada blue screen itu karena kalian memiliki graphic card yang sudah lampau, yang sudah usang, yang lama kalian tidak pernah update. Kayak saya perlihatkan di sini. Nah ini kalian teman-teman bisa lihat ya. Di paling atas itu ada AMD Radeon Drivers. Ini adalah foldernya, saya buka. Nah, kalian bisa lihat, ini ada dua grafis. Yang pertama yang di atas dan yang kedua yang di bawah. Yang di bawah ini sebenarnya sudah saya pakai ini sekitar kurang lebih 3 bulan ya. Itu saya download pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2020. Nah, kemudian pada tanggal ini tanggal 5 bulan 2, tepatnya 3 hari yang lalu, saya kembali mengupdate-nya. Jadi kalau kalian punya, lebih baik kalian browse aja yang ini, kemudian kalian update. Saya sarankan sebaiknya kalian update lewat daripada kalian punya laptop, kalian punya motherboard yang mengeluarkan driver tersebut. Jadi itu yang cara yang pertama. Setelah kalian lakukan ini, yang namanya error DXG kernel itu masih berlangsung juga, maka kalian harus cara gunakan yang kedua, yakni kalian harus reinstall. Bagaimana caranya? Jadi kalian klik kanan kembali ini, kemudian kalian uninstall dulu ya, ini uninstall. Lalu ada warning ya, you are about to uninstall the device from your system. Kamu akan segera menginstallnya. Kalian install saja. Jadi uninstall. Setelah itu kalian restart kalian punya laptop atau PC atau komputer. Setelah itu kalian lihat apakah dia bisa mengatasi blue screen. Kalau tidak bisa juga baru kalian install kembali apa yang kalian sudah download tadi. Jadi jangan lupa ya, kalian ada dua cara, bisa mengupdate-nya atau bisa juga reinstall ulang. Itu cara yang pertama. Kalau misalnya cara yang pertama juga belum berhasil, kita menuju ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini kalian harus jalankan SFC. Apa itu SFC? SFC itu singkatan daripada System File Checker. Dan ini sangat ampuh sekali. Cara untuk melakukan SFC, System File Checker itu kalian masuk CMD, klikkan di sini CMD, di search ya. Kalian lakukan dengan Run as Administrator. Masuk ini. Di sini, di CMD ini,
kalian tuliskan SFC, lalu spasi, garis miring, scan now. Jadi saya ulangi lagi ya. SFC, spasi, garis miring, scan now. Lalu enter. Lihat, beginning system scan. This process will take some time. Proses ini butuh waktu. Let me tell you something. Saya beritahukan sesuatu bahwa ini mengambil waktu 20-40 menit. Tergantung daripada kecepatan kalian punya sistem. Kalian punya laptop, kalian punya PC atau komputer. Semakin bagus kalian punya sistemnya, laptop kalian semakin cepat. Oke, kalian lihat ya, baru 3 menit. Jadi saya biarkan saja ini berjalan. Nah, kalau seandainya ini sudah selesai dan dia mendapatkan error, maka dia mencoba untuk memperbaikinya. Dan kalau dia tidak memiliki error, maka dia akan mengatakan bahwa there is no violation, tidak ada error di sana. Oke, saya biarkan ini sekaligus juga untuk men-scan saya punya sistem. Kalau cara yang kedua ini pun belum berhasil ya, tapi saya yakin banget kok ini akan berhasil. Kalaupun seandainya belum berhasil, maka kita menuju ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu apa? Cara yang ketiga itu adalah melakukan clean boot. Oke, ini juga cara yang paling manjur sekali. Oke, bagaimana cara melakukan clean boot? Oke, jadi cara untuk melakukannya itu kalian masuk, ke search kembali. Kalian tuliskan saya di sini ms config. Nah, ini sudah ada ya. Oke, system configuration. Kalian masuk sini. Nah, di sini teman-teman menuju kepada ini services. Nah, di services ini teman-teman, cek yang hide all Microsoft services. Cek yang ini. Nah, kemudian setelah cek ini kalian menuju ke disable all. Oke, lihat sini disable all. Nah, itu sudah disable ya. Setelah disable kalian menuju ke startup. Oke, di startup ini teman-teman menuju ke open task manager. Di task manager ini kalian harus lihat sini ya. Kalian harus disable yang enable. Matikan yang hidup atau nonaktifkan yang aktif. Jadi lihat sini ini enable ya. Kalian bisa disable lewat sini. Disable sudah disable. Bisa juga klik kanan lalu disable. Ini klik kanan juga lalu disable. Oke, ini juga, ini masih enable juga. Klik kanan lalu disable. Ini juga disable. Dan satu lagi ini disable. Nah, setelah semuanya disable, kalian tutup. Setelah itu, kalian sudah disable semuanya. Setelah itu kalian apply kan. Lalu oke. Nah, di sini kalian diperingati. Lalu kalian restart. Karena ini hanya untuk tutorial, maka saya tidak lakukan. Akan mati saya punya, apalagi rekaman ya. Ya, kita exit saja dulu. Setelah cara ketiga, yakni dengan melakukan clean boot itu, misalnya belum juga berhasil, kalian harus melakukan yang namanya system restore. Tapi sekali lagi ya, selalu saya katakan di setiap tutorial mengenai Blue Screen of Death ini, saya belum yakin kalau kalian memiliki sistem restore. Kenapa? Karena sistem restore itu bawaannya adalah disable atau tidak aktif atau tidak nyala. Untuk mengakses sistem restore, kalian klikkan saja di search sistem restore. Oke, ini sudah ada ya. Lihat sini, kalian bisa pilih yang ini boleh, ini juga boleh ya. Kita pilih aja ini, create a restart point, gak ada masalah ya. Kita kasih ke tengah dulu. Jadi sekali lagi ya, saya buka ini ya. Saya buka ini dulu, configure. Bawaannya itu adalah disable. Ini disable bawaannya. Sekali lagi saya sudah enable, saya sudah nyalakan. Saya tidak yakin kalian teman-teman memiliki sistem restore. Tapi kalau kalian punya, thanks God, alhamdulillah ya. Caranya gimana? Tentu saja kalian harus menuju ke sini ya. Ini sistem restore. Kalian klik yang ini, kalian bisa lihat ya, recommended restore, lalu juga choose different. Bisa juga kalian scan for affected program, jadi men-scan untuk program yang terpengaruh ya, yang membuat trouble, yang membuat masalah. Oke, jadi ada 3 ya, bisa recommended, bisa ini, bisa juga kalian pilih sendiri. Misalnya saya pilih sendiri ya, next ya. Teman-teman bisa lihat ya, saya memiliki 3 sistem restore. Radeon installer, before installing Radeon, automatic restore point. Jadi ini yang otomatis. Saya membuat ada 2, before installing Radeon dan Radeon installer. Oke, jadi kalian pilih aja yang mana. Oke, kira-kira yang sesuai dengan pilihan kalian. Tetapi biasanya
Itu sebelum terjadi yang namanya blue screen. Kalian pilih yang itu. Oke? Jadi ini cara yang keempat, lakukan yang namanya apa? System restore. Kalau misalnya kalian di sistem restore tidak punya, atau setelah kalian melakukan sistem restore tetap juga gagal, maka terpaksa kalian harus melakukan cara yang terakhir dengan melakukan reset Windows 10 kalian. This is the last chance. Ini adalah kesempatan terakhir. Kalau kalian tidak mau reset, terpaksa kalian harus install ulang kalian punya Windows 10. Untuk melakukan reset itu, kalian masuk ke setting, ini setting. Lalu kalian masuk update and security, kemudian kalian masuk ke ini recovery, tolong lihat baik-baik ya, ini recovery sebelah kiri, recovery ini baru kalian pilih reset this PC. Jadi misalnya langsung kita get started ya, saya cuma perlihatkan saja. Ini ada dua pilihan, ada keep my file dan ada removing everything. Kalau kalian mau cepat, kalian pilih keep my file. Kalau mau dari awal kembali, kalian pilih remove everything. Oke, saran saya supaya tidak terlalu lama, kalian cukup keep my file saja. Jadi saya kira itu aja ya, 5 cara mengatasi video di XG kernel fatal error di Windows 10. Semoga saja tutorial ini bisa mengatasi kalian punya masalah, error yang disebabkan oleh video DXG kernel fatal error, dan penyebab utama atau yang paling bertanggung jawab ini adalah kalian punya graphic card. Makanya kalian harus lakukan itu dulu yang pertama, update dulu. Atau bisa juga kalian reinstall. Semoga tutorial ini berguna buat seseorang. Bagi kalian yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan icon belnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike saja kalau memang tidak suka. Kalian komen lah, kalian bisa menanyakan, dan kalian juga bisa minta tutorial. Seperti halnya yang saya buat sekarang ini adalah salah satu subscriber saya yang bernama Pino Ice Cup. Dan yang terakhir, silahkan share video saya ke teman-teman yang lainnya, agar suatu saat nanti channel saya bisa berkembang. Akhirnya, thank you for watching folks, thank you for watching friends, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.